Semoga ini menjadi pembelajaran publik. Jangan penelitian itu dikapitalisasi, dipakai oleh kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu saya keluar dari kasus ini karena saya mencium aroma politik yang sangat bau busuk. Politik yang sangat bau busuk. Bagaimana tulisan saya dieksploitasi untuk kepentingan mereka. Bagi kalian yang tidak percaya, saya hanya mengatakan, terserah. Kita akan lihat di pengadilan, apakah Pak Roy Suryo ini seorang peneliti, apakah hanya sekedar pendompleng dari kasus yang sedang populer. Babak baru, Rismon menyerahkan bukti rekaman pertemuan antara Roy Suryo dengan beberapa tokoh elit di negeri ini, sekaligus membuka tabir gelap dalang di balik tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Keren, Gri, keren, Gri. Informasi ini saya dapatkan dari salah satu channel YouTube. Dan ini tentu masih perlu diklarifikasi. Semuanya baru berupa dugaan, tapi kan biasanya semuanya berawal dari dugaan. Nah, ketika dugaan terus membuka tabirnya, baru nanti akan menjadi fakta atau setidaknya alat bukti atau petunjuk untuk kepolisian menindaklanjuti dugaan ini. Yang selama ini bertahun-tahun dianggap sebagai gerakan independen, gerakan kebenaran, gerakan membongkar kebohongan atas tuduhan ijazah palsu Jokowi, kini resmi terbongkar ternyata ini adalah sebuah proyek politik yang maha besar sekaligus maha dahsyat. Serius lo, Gri. Itu yang saya dapat keterangan dari salah satu channel YouTube yang saya lihat. Kebenarannya perlu dicek lebih lanjut. Tapi setidaknya mudah-mudahan ini menjadi bukti awal. Gerakan proyek politik yang terstruktur ini melibatkan dana besar. Diduga sekitar 50 miliar rupiah untuk mendanai proyek tuduhan ijazah palsu ini. Aliran dana datang dari berbagai elit politik dan dalam video tersebut dijelaskan Rismon mengaku mempunyai bukti transfer dari siapa-siapa saja dan besarannya 1-2 miliar per orang. Jadi 50 miliar ini bukan dari satu sumber, bukan dari satu orang, tapi iuran dari berbagai macam elit politik yang mendukung tuduhan ijazah palsu Joko Widodo ini. Dana tersebut sengaja diperuntukkan untuk membangun isu ini supaya tetap bertahan lama. Makanya sampai bertahun-tahun masih terus bertengger di puncak pemberitaan, baik di media mainstream maupun di media sosial. Diduga Roy Suryo dan Tifa murung mendengar Rismon menyerahkan bukti-bukti tersebut ke penyidik. Dan ditengarai, alokasi dana 50 miliar ini diperuntukkan untuk pasukan digital, konten kreator, dan media sosial. Siapa, Gri? Makanya sebenarnya waktu itu kan tersangkanya menjadi 3 klaster tuh. Klaster peneliti atau ahli, klaster pengacara, klaster media sosial. Ya, yang ketiga ini kan akhirnya nggak jadi nih klaster ini nih. Sebenarnya jauh hari penyidik sudah mengendus isu ini jauh lebih mendalam dan detail. Kemudian yang 50 miliar tersebut dibagi juga ke pengamat yang diharapkan bisa terus memproduksi hoax dengan statement-statementnya dan membuat narasi distorsi jika isu ini mulai melemah. Jadi sengaja dibangun lagi supaya isunya kuat. Keren ya? Keren! Ini kerja-kerja intelijen yang luar biasa ini. Intelijen mereka ya. Kemudian yang 50 miliar juga sebagian diperuntukkan untuk membiayai perjalanan operasional, pengumpulan data atau dokumen yang sudah dimanipulasi. Dan dalam informasi tersebut, 50 miliar termasuk juga untuk membiayai perlindungan hukum bagi para pelaku yang berada di baris paling depan. Gila ya? Gila. Ini masyarakat harus tahu ya. Masyarakat harus tahu ini. Rismon menyampaikan betapa mahalnya untuk sebuah produk fitnah hingga 50 miliar. Dan ini diperuntukkan untuk menipu jutaan rakyat Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Jika ini benar, pelaku-pelaku yang tersebut dalam dugaan tersebut, saya yakin suatu saat akan memperoleh azab dan karmanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin itu, apapun bentuknya nanti. Jadi kalau kita kemudian nggak mampu membela ini, nggak mampu membongkar ini, dan ini terus berjalan, Allah yang akan bertindak. Percayalah. Rismon mengantongi bukti rekaman yang berisi rencana, instruksi, dan koordinasi sistematis agar isu ijazah palsu tetap membakar emosi publik. Memang sudah terstruktur ini. Nama-nama besar di balik isu tuduhan ijazah palsu ini terlihat jelas dari bukti rekaman
mereka dari berbagai spektrum politik yang terseret ke permukaan. Rekaman tersebut oleh Rismond didapatkan dari beberapa kali pertemuan rahasia selama periode 2 tahun terakhir. Iya, kalau sudah Rismond yang ngomong, masa kita nggak percaya? Saya tidak memperolehnya dari Rismond langsung, tapi saya memperoleh dari video lain. Terlepas kemudian benar apa tidak, itu perlu klarifikasi ulang dan perlu dicek langsung kepada Rismond. Rekaman ini menjadi bukti kuat persekongkolan lintas kelompok untuk mendelegitimasi kepala negara. Rismond juga menyebutkan dengan sangat berani, suara-suara dalam rekaman tersebut identik dengan nama-nama, saya nggak usah sebutkan dulu. Setidaknya ada 3 nama yang disebut dalam keterangan tersebut, tapi inisial pun saya nggak usah sebutkan dulu. Kenapa? Ini menunggu berita ini sampai benar-benar bergulir dan valid. Nanti pada saatnya ya baru kita bahas nama-namanya, walaupun dengan inisial saya udah mulai keluarkan. Sekarang saya nggak usah keluarkan dulu inisialnya. Ya baiklah, Gri. Rekaman tersebut mengungkap bagaimana isu ijazah palsu ini dipesan dan dikelola sebagai alat tawar politik tingkat tinggi. Ya, memang muaranya ke sana. Jahat kan? Jahat. Jahat. Siapa Gri yang jahat sih? Cukup gua dulu yang tahu lah. Cukup gua dulu yang tahu. Ya, Gri. Ya, kalau kebaikan disebarkan lah, Gri. Ya, nanti kalau ini kemudian belum tentu kebenarannya kan bukan kebaikan. Nanti menjadi fitnah. Janganlah. Ya, clue-cluenya saja dulu kita sampaikan. Ya udah. Menurut Rismond, nama-nama tersebut mempunyai peran yang sangat spesifik. Ada yang pembicaraannya mengenai alokasi anggaran, dukungan logistik. Ada juga yang membicarakan tentang momentum kapan isu ini diledakkan, baik di media sosial maupun di media mainstream. Dan ada yang berbicara juga kapan isu ini akan dibawa ke ranah hukum. Jadi sudah ada rencana semuanya dalam keterangan bukti rekaman tersebut. Salah atau benar, wallahu a'lam bishawab, perlu klarifikasi kepada Rismond langsung. Intinya segala macam upaya mereka sudah rencanakan supaya menjadi kegaduhan nasional yang terukur. Bilangnya begitu. Gila ya? Luar biasa gilanya. Luar biasa jahatnya. Kalau benar nama-nama tersebut melakukan gerakan bawah tanah dan sengaja menebarkan isu fitnah ini menjadi gerakan yang terstruktur, ya nanti kalaupun hukum kalah dengan ini, negara kalah dengan ini, maka rakyat akan melawannya. Pak Jokowi tentu tidak punya siapa-siapa, tapi Pak Jokowi hanya punya rakyat yang selalu membelanya, yang selalu mendukung di belakang beliau. Andalannya rakyat. Pak Jokowi nggak punya partai, Pak Jokowi nggak punya elit, Pak Jokowi nggak punya pembela. Pak Jokowi hanya punya dukungan rakyat. Jadi ingat ya, sekuat apapun kalian, sebagai elit politik, rakyat yang akan melawan kalian. Tolong diperhitungkan. Wis keren, Kri. Rismond tidak akan tinggal diam dan akan membongkar perselingkuhan kejahatan ini semuanya. Kasihan masyarakat dan rakyat Indonesia yang menjadi korbannya. Korban atas perilaku mereka diadu domba untuk kepentingan politik sesaat, kepentingan golongan mereka dan pribadinya. Rismond juga tidak akan tinggal diam melihat fakta ini. Seluruh aksi kejahatan politiknya dirancang di meja makan. Rismond akan membongkar semuanya. Serius, Gri? Serius apa enggak? Ini bukan pernyataan Rismond langsung, tapi dalam sebuah channel YouTube. Terlepas kemudian benar itu dari Rismond apa enggak, ya perlu klarifikasi. Kalau enggak, ya berarti channel YouTube itu yang berbohong. Terhadap peristiwa ini, Luhut Binsar Panjaitan juga berkomentar agar para tokoh yang terlibat dalam kasus ini tidak melakukan intimidasi kepada Rismond yang akan membuka semua rahasia di balik tuduhan ijazah palsu. Dan jika rekaman tersebut benar adanya, maka ini adalah bentuk pengkhianatan akal sehat bangsa Indonesia. Karena udah nggak bisa diterima dengan akal sehat manapun. Politik kotor-kotor. Tapi ini tidak hanya sekedar kotor, jorok banget. Dan luar biasa kejamnya. Mahfud MD berkomentar, bukti rekaman tersebut bisa menjadi alat bukti hukum jika nanti benar dan sudah diuji dengan digital forensik. Mahfud minta kepada Rismond agar segera menyerahkan alat bukti kepada kepolisian maupun kejaksaan untuk menghindari penghilangan bukti-bukti tersebut oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terancam dalam kasus ini. Keren. Nah, saya mencoba cross-check ke beberapa sumber media mainstream, saya belum dapat
Ini saya dapat baru dari satu sumber, yaitu YouTube. Dikabarkan, nama-nama tokoh yang terlibat dalam kasus tersebut, atau yang disebut tadi di depan, kan lu nggak nyebut, Gri. Oh iya ya, belum kusebut ya. Nanti, sekarang tengah melakukan koordinasi secara intens, karena perkara ini bukan perkara sepele. Perkara ini bisa menjatuhkan reputasi mereka masing-masing yang sudah dibangun puluhan tahun. Makanya rakyat yang akan menghukum kalian. Ini penting untuk mencerdaskan rakyat Indonesia supaya tidak ikut-ikutan tersesat dalam permainan politik kotor mereka. Saatnya nanti kalian akan dihukum oleh rakyat kalau nama-nama itu sudah muncul. Siapa, Gri? Sebut dong namanya. Enggak. Takut ya, bukan masalah takut atau berani, enggak. Ada landasannya, ada strateginya, ada pola-pola ya seperti selancar, ikutin alur atau alunan ombak di laut, gitu aja. Keren, Gri. Iya, biar tidak melawan arus. Kalau melawan arus kan rada berat juga gitu. Dan jika rekaman ini nanti dibuka di muka persidangan, ini akan merubah peta politik secara besar-besaran. Serius lu, Gri? Nakut-nakutin aja, Gri. Ya udah, yang terpenting apapun kondisinya, ini baik untuk Pak Jokowi dan baik untuk Mas Gibran. Kalian pikir kemudian bisa mendegradasi Pak Jokowi dan Mas Gibran? Enggak. Justru malah diuntungkan dengan perilaku kalian yang ini adalah proyek besar dan berbayar 50 miliar. Keren. Iklan gratis bagi Mas Gibran, dibiayain sama mereka, musuh-musuhnya 50 miliar. Iya. Nantinya masyarakat juga akan bertanya-tanya, sebenarnya ini adalah kritik atau membongkar kebenaran atau menegakkan kebenaran, atau yang mereka ini benar-benar tulus membela tanah air kita, atau bermotif politik yang pengen sengaja menyerang dan memfitnah Pak Jokowi serta keluarganya. Itu nanti akan terungkap semuanya. Makanya, cepatlah sidang. Dan sidangnya nanti berbulan-bulan, ini menarik banget ini. Maksud lu dapat materi konten gitu kan, Gri? Enggak. Kemudian pertanyaannya juga sama, apakah benar ini adalah murni menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, ataukah hanya skenario yang berbayar, proyek politik yang bernilai miliaran rupiah? Yang mana? Udah jelas ini, Magri. Enggak, jangan gitulah. Ini kan semuanya baru dugaan. Tapi biasanya nggak ada asap kalau di situ nggak ada api. Kalau dari kejauhan, di hutan gitu ya, kita nggak pernah lihat bawahnya, tapi tahu-tahu ada membumbung asap tinggi di tengah hutan, pasti di situ bawahnya ada api. Pasti ada kebakaran. Artinya apa? Ya, ini nggak akan muncul kalau memang nggak ada kejadiannya. Tapi tentu ini sifatnya masih dugaan. Ini gua ngomong begini sambil membayangkan mukanya si orang-orang yang disebut dalam cerita ini nih. Ya, lo bisa bayangin, Gri. Kita nggak bisa bayangin siapa dia. Sebut dong namanya dong. Ya. Kalau ini benar, kejujuran Rismond sudah membuka topeng politik di negeri ini. Sekaligus menjawab kebohongan para politisi yang sok yes, sok suci, sok bersih, sok dekat dengan rakyat, sok membela negara, sok membela rakyat. Dan perilaku mereka sudah tidak bisa lagi ditutupi dengan kebohongan macam yang sekarang ini. Kalian mau lari kemana? Tamat karir politik kalian nanti kalau diungkap di persidangan. Ayo. Karma itu kalian nanti akan dapatkan. Kalian akan petik karma yang kalian tanamkan sendiri. Ya, tunggu aja. Ketika para elit politik bermain api dengan fitnah, maka suatu saat nanti pasti akan dipadamkan kebohongan tersebut dengan kebenaran yang teramat pahit bagi mereka. Karena apa? Rakyat yang dilawan. Su. Rakyat yang kalian lawan, bukan Pak Jokowi. Kenapa? Pak Jokowi selama ini diem saja. Ya, sebenarnya semuanya Pak Jokowi juga sudah tahu. Cukup gampang bagi Pak Jokowi untuk menyerang, membalas, dan menghancurkan kalian. Tapi itu kan sama Pak Jokowi nggak dilakukan. Biarkan rakyat yang akan menghukumnya. Kalian nggak ingat, biarkan waktu yang akan menjawabnya. Nggak ingat kata-kata itu? Hah? Ini loh yang dimaksud Pak Jokowi. Ya, Pak, ya? Iya, Gri. Kita berharap hukum akan berjalan tegak tanpa pandang bulu di negara ini.
Siapapun yang mendesain kegaduhan nasional demi kepentingan mereka, kepentingan kelompoknya, kelompokan pribadi dan keluarganya, mereka harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum dan rakyat Indonesia. Kalau di hadapan hukum masih bisa lolos, di hadapan rakyat Indonesia kalian tidak bisa lolos. Setidaknya karir politik kalian end. Selesai. Ya? Game over. Gri, keren, Gri. Keren. Dapat dari mana, Gri? Ada, dapat. Saya udah copy linknya, tapi aku nggak sebutin nama channelnya. Ya. Apa yang selama ini menjadi isu jalanan tuduhan ijazah palsu Jokowi, kini menjadi skandal politik paling besar di abad ini. Dan sekarang sudah bertransformasi, menyeret nama-nama besar politisi, muncul dalam sebuah daftar apa yang disebut koordinator nasional di balik gerakan isu tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Gila, Gri. Sampai ada koordinator nasional, Gri. Ini asumsi dalam video tersebut, benar apa salah, perlu klarifikasi. Toh aku kan tidak menyebutkan nama-nama yang diduga dalam peristiwa tersebut. Gitu loh. Sabar. Setidaknya, ya kulit luarnya kita sudah pernah lempar informasi ke publik. Nah, setelah kulit luar, nanti isi dalamnya. Cerdas, Agri. Bagaimana kita bisa percaya pada tokoh-tokoh tersebut setelah Rismond menyerahkan bukti blueprint? Wih, gila. Sebutannya keren, Gri. Peta jalan penyebaran hoax isu ijazah palsu. Udah terstruktur ini, udah kayak panitia aja, Gri. Kedua tokoh dalam informasi tersebut ditengarai menjadi orang yang paling berperan memberikan arahan isu yang akan dilempar ke publik. Rismond juga meyakinkan bahwa bukti ini didukung oleh jejak digital berupa pesan yang terenkripsi, koordinasi yang sangat detail. Signal ini seolah menjadi lonceng kematian bagi mereka yang telah bertahun-tahun menghantam kredibilitas Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, belakangan Roy Suryo dan Tifa tampak tidak seperti sebelumnya yang selalu garang ketika menepis isu-isu yang berkembang dengan setumpuk data yang dia bawa. Tapi kali ini mereka berdua tampak layu. Serius, Gri? Ya, disebutkan dalam narasi YouTube tersebut. Tidak lagi garang seperti sebelumnya, seolah mereka yang paling benar di atas muka bumi ini. Sekarang sudah nggak lagi ciut kali, Gri? Nggak tahu. Karena bukti apa yang dimiliki Rismond adalah sangat otentik dan kecil kemungkinan mereka bisa mengelak dan sudah tidak ada celah atau ruang lagi bagi mereka untuk membantah ini. Ngodiar ya, yo. Mati kon, yo. Tugas seorang koordinator mencakup pengadaan digital logistik, mengarahkan para influencer, hingga sinkronisasi di parlemen dan media sosial. Jika ini nanti terbukti benar, akan menjadi bukti betapa jahatnya konspirasi politik yang pernah terjadi. Berita ini mengandung kebenaran atau tidak? Ya, lagi-lagi perlu klarifikasi, perlu cek and recheck, tapi bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Kebenarannya seperti apa? Kita terus menantikan ini kasus terus bergulir sampai pada saatnya orang-orang yang ada di balik peristiwa ini semua mencuat ke permukaan. Dan ini kan sudah perlahan-lahan bakal kebongkar, bakal mencuat. Rismond kita dukung dah kalau menjadi justice kolaborator. Menjadi pembuka tabir skenario tuduhan ijazah palsu ini.